Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya review sedikit pembahasan minggu lalu, beberapa formula hubungan antara present, annual, dan future. Di sini ada 6 formula yang bisa dilihat. Saya ingatkan kembali bahwa yang saya lingkari ini adalah faktor bunga yang bisa dilihat dengan menggunakan tabel bunga yang sebelumnya sudah saya berikan. Selanjutnya hari ini saya akan jelaskan mengenai cash flow gradient. Secara umum cash flow gradient itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan cash flow arithmetic gradient. Kemudian ada juga yang disebut dengan cash flow geometric gradient. Cash flow arithmetic gradient ini menunjukkan peningkatan jumlah uang yang nilainya sama setiap periodenya atau peningkatannya linear, dan ini disimbolkan dengan huruf G besar. Sementara cash flow geometric gradient itu jika peningkatan arus uangnya itu proporsional dengan jumlah uang pada periode sebelumnya, sehingga peningkatannya tidak dalam jumlah yang sama, tetapi semakin lama semakin besar setiap periodenya, sehingga dia disimbolkan dengan G kecil. Kembali lagi saya ingatkan bahwa cash flow gradient ini adalah cash flow yang menunjukkan jumlah aliran uang yang meningkat dalam periode waktu tertentu setiap periodenya. Nah, cash flow gradient yang pertama tadi sudah saya jelaskan adalah arithmetic gradient. Ini ditunjukkan arithmetic gradient tadi sebagai G besar, maka di sini terlihat bahwa peningkatannya sama terus setiap periodenya, yaitu sebesar G. Jika katakanlah ini adalah annual benefit sebesar A dan diperkirakan terjadi peningkatan, maka peningkatannya sebesar G setiap periode, berarti kenaikan G itu adalah dari periode sebelumnya. Nah, ini dia bisa dilihat di sini. Tetapi perlu diingat bahwa cash flow aritmatik ini sebenarnya terdiri dari dua buah cash flow. Ada cash flow annual dan ada cash flow gradient. Jadi, dia bisa dilihat dengan ini. Nih, cash flow yang pertama ini dia. Ini terdiri dari cash flow annual dan cash flow gradient. Maka jika diurai, cash flow ini sama dengan cash flow annual ditambah dengan cash flow gradient. Maka perhatikan, kenaikannya baru ada G-nya ada pada periode kedua, kemudian naik sebesar 2G pada periode ketiga, naik sebesar 3G pada periode keempat, dan seterusnya. Nah, beberapa hubungan untuk cash flow terhadap gradient bisa saya tuliskan sebagai berikut. Nih, jika menggunakan formula antara future dengan gradient itu bisa dihitung dengan formula 7A ini. Tetapi antara future dengan gradient ini tidak ada langsung di dalam tabel bunga, sehingga kita harus lihat dulu hubungan antara present dengan gradient. Ini hubungan antara present dengan gradient bisa dilihat di sini, ini dia pada formula 8A. Hubungan antara present dengan gradient adalah ini dia. Maka dengan menggunakan tabel bunga antara present dengan gradient bisa dihitung pada P per G, I, N. Nah, bagaimana menentukan hubungan antara future dengan gradient? Maka terlebih dahulu cash flow gradientnya harus dipresentkan dengan menggunakan formula ini, kemudian barulah presentnya di future-kan, sehingga hubungan antara gradient dengan future menjadi ini dia. Ini adalah hubungan antara gradient dengan present. Maka apabila ini bernilai present, maka jika present di future kan, maka berarti formulanya adalah FP F per P, I, N. Oke. Nah,
Nih ada contoh soal di sini. Diperkirakan perusahaan menjual produknya senilai 250 juta per tahun. Namun, kedepannya bagian pemasaran telah menyiapkan program pemasaran intensif sehingga direncanakan terjadi kenaikan penjualan rata-rata 50 juta per tahun. Diperkirakan umur produk adalah 12 periode jika suku bunga adalah 8% per tahun. Tentukan A. Nilai ekivalen present, nilai ekivalen future, dan nilai ekivalen anual. Nah, silahkan coba buatkan dulu cash flow-nya dan nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekian, terima kasih.